A True Martial World. Bab 75. Judul: Darah Anjing di Wajah. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Yi Yun berjalan mendekat, Lian Cuihua berteriak. Kamu bajingan kecil, kamu tertular wabah, apakah kamu berencana untuk menyebarkannya kepada orang-orang? Lian Cuihua bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Melihat Yi Yun tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, dia dengan cepat memikirkan Yi Yun tertular wabah, dan mulai berteriak, berharap diperkuat oleh kerumunan. Teman-teman sekalian, bajingan kecil ini pasti kerasukan setelah dia meninggal, atau dia tidak akan sekuat itu. Apakah kamu lupa dia dirasuki? Lian Cuihua tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat menembus kerumunan. Minggir, menjauh sialan. Kehabisan, dan ketika dia kembali, dia membawa ember kayu di tangannya. Melihat Yi Yun, senyum berbahaya melintas di wajahnya. Bajingan kecil, kamu bisa begitu sombong karena aku membiarkanmu. Hanya karena kamu dirasuki oleh hal-hal kotor itu membuat kamu tak terkalahkan? Lihat bagaimana aku membunuhmu. Mengatakan itu, Lian Cuihua memercikkan isinya ke dalam ember kayu pada Yi Yun. Di dalam ember kayu itu ada cairan berwarna merah darah dan bau busuk keluar darinya. Itu darah anjing. Sebelum pertandingan, anggota kamp prajurit persiapan telah membantai 2 anjing pemburu dan bersiap untuk pesta setelah pertandingan. Setelah menyembelih anjing pemburu, darahnya disimpan di dalam ember kayu. Di dalamnya melayang usus, bulu, jantung, dan paru-paru anjing. Dan semua ini dilemparkan ke arah Yi Yun. Orang-orang di Cloud Wilderness percaya bahwa darah anjing mampu melakukan pengusiran setan. Roh-roh kotor tidak tahan melihat darah anjing itu, dan jika berceceran dengan darah anjing, akan mencair. Sebuah frase bahasa Cina, darah anjing di wajah, memiliki arti itu. Mengutuk seseorang sampai darah anjing menutupi wajah, adalah sama dengan orang yang kerasukan dengan darah anjing di atasnya. Itu berarti mereka akan tetap tidak bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Lian Cuihua benar-benar percaya bahwa Yi Yun telah dirasuki untuk dapat melukai Zhao Tiezu. Selama darah anjing itu menutupi dirinya, roh-roh jahat akan terbakar abis, meninggalkan Yi Yun kecil seperti ayam, yang tidak akan berdaya melawannya. Lian Cuihua sangat ingin memotong anggota tubuh Yi Yun dan mengaitkannya dengan luka bakar. Selama dia menuduhnya kerasukan, mudah untuk mendorong orang-orang untuk membakarnya di tiang panjang. Orang-orang berseru melihat ember darah tumpah. Pada saat ini, mata Yi Yun memancarkan niat membunuh. Untuk seorang wanita seperti Lian Cuihua yang tidak tahu seni bela diri, Yi Yun tidak akan mengganggunya, tapi dia sebelumnya pernah menyerang Jiang Xiaoru. Lebih jauh, dia sekarang tahu betapa kejamnya wanita ini. Beberapa orang berbisa sampai ke tulang. Orang-orang seperti ini memang merugikan dunia. Apakah mereka tahu seni bela diri atau tidak? Apakah mereka seorang wanita atau bukan? Bang! Suara ledakan keras terdengar. Tanpa melihat Yi Yun bergerak, seember darah anjing sudah meledak tepat di depan mata Yi Yun. Meskipun darah berceceran di mana-mana, tidak ada setetes pun yang mendarat di tubuh Yi Yun. Di sisi lain, Lian Cuihua berlumuran darah anjing. Lian Cuihua memekik. Rambutnya hilang dan dia terus berteriak, "Kamu monster, kamu binatang kecil, kamu bajingan." Lian Cuihua tidak bisa berkata apa-apa lagi karena lehernya diikat oleh Yi Yun. Lidah Lian Cuihua menjulur, dan matanya menjadi putih saat anggota tubuhnya bergerak-gerak. Selamatkan aku." Dorongan untuk bertahan hidup memberdayakan Lian Cuihua untuk nyaris tidak mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mundur dengan ketakutan. Mereka tidak berani menyerang Yi Yun. Orang biasa di padang gurun yang luas adalah tipe yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan memiliki kecenderungan perbudakan yang kuat. Di depan seorang ahli, mereka secara tidak sadar akan menurut, sementara di depan yang lemah, mereka akan menampilkan sisi kasar mereka yang kasar, berubah menjadi monster. Ini digambarkan dengan serangan mereka terhadap Jiang Xiaoru. Lian Cuihua akhirnya takut.
Saat dia melihat Yi Yun, matanya dipenuhi ketakutan. Dia masih tidak mengerti bagaimana Yi Yun tiba-tiba menjadi sekuat ini. Sepertinya dia tidak kerasukan, karena orang yang kerasukan tidak akan bisa menghindari darah anjing itu. Seseorang yang kesurupan melihat darah anjing mirip dengan seekor tikus, kaku membeku karena melihat seekor kucing. Kamu ingin memukul seorang wanita? Lian Cuihua merasa sulit untuk membuka mulutnya saat suaranya bergetar. Yi Yun tertawa, aku tidak pernah memukul seorang wanita. Mengatakan itu, Yi Yun sedikit melonggarkan cengkeramannya. Lian Cuihua bisa menghela nafas lega dan berhasil mengumpulkan keberanian. Cepat lepaskan aku, dan minta maaf pada Master Muda Lian, dia mungkin masih akan melepaskanmu. Kamu mungkin telah menjadi kuat, tetapi dapatkah kamu mengalahkan Master Muda Lian? Lian Chengyu adalah dewa klan suku Lian. Dia memiliki otoritas mutlak. Hari-hari ini, di bawah propaganda dari Lian Chengyu, orang-orang tahu tentang berbagai tahapan sebelum alam Purple Blood. Di masa lalu Lian Chengyu berada di puncak tingkat kelima Mortal Blood, dan Zhao Tiezu berada di tingkat pertama darah manusia, dan celah antara keduanya seperti langit dan bumi. Meskipun Lian Cuihua takut pada Yi Yun, dia ingat bahwa dia pernah melayani Lian Chengyu, jadi dengan dia mendukungnya, apakah dia perlu takut pada bajingan kecil? Jika Lian Chengyu bergerak, dia akan dengan mudah menghancurkan Yi Yun. Memikirkan hal ini, Lian Cuihua menjadi lebih berani. Dia merasa bahwa Yi Yun membiarkan dia pergi adalah tampilan dia bangun. Berlututlah di depan Master Muda Lian untuk mengakui kesalahan kamu atau dia akan merobek kulitmu. Apakah menurut kamu begitu kuat hanya karena kamu telah mengalahkan pecundang itu, Zhao Tiezu? Zhao Tiezu dibandingkan dengan Master Muda Lian seperti cacing. Dan kamu hanyalah cacing yang sedikit lebih besar. Lian Cuihua berteriak, mengira dia bisa menakuti Yi Yun. Namun, dia benar-benar mempercayai semua yang dia katakan, karena Lian Chengyu sebagai kultivator alam Purple Blood memiliki kekuatan yang tak terduga. Adapun pecundang, Zhao Tiezu yang tidak bisa mengalahkan seorang anak, dia mungkin juga mati. Lian Cuihua tidak akan mengenang masa lalu dengan seorang cacat. Mendengar ancaman Lian Cuihua, Yi Yun hanya tertawa dan menamparnya tanpa peringatan. Pah! Dengan itu, tubuh Lian Cuihua terbang dari tamparan Yi Yun. Dia jatuh 3,5 putaran di udara sebelum mendarat di tanah dengan berat, dengan langit dan bumi berputar di sekelilingnya. Lian Cuihua tertegun karena pemukulannya. Darah dimuntahkan dari mulutnya, seperti ikan yang diinjak-injak. Lian Cuihua meronta sedikit dan dengan tangan gemetar menyentuh pipi kirinya. Dia menemukan pipi kirinya benar-benar berubah bentuk, sangat berantakan. Dia merasakan sesuatu di mulutnya, dan dengan ludah, keluar lebih dari 10 gigi berlumuran darah. Sisi kiri giginya telah dirontokkan oleh Yi Yun. Lian Cuihua memandang Yi Yun ingin mengatakan sesuatu. Tapi lidahnya hancur dan wajahnya berubah bentuk. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika melihat Yi Yun, matanya akan kehilangan fokus jika pupil matanya membesar. Dia menggerakkan bibirnya dengan susah payah, mengeluarkan suara yang terdistorsi. Suara ini sudah lama berubah. Tapi Yi Yun masih bisa mengerti. Jika dia menebak dengan benar, Lian Cuihua telah menanyainya karena tidak pernah memukuli seorang wanita sebelumnya. Apa aku bilang begitu? Yi Yun membalas. Lian Cuihua hampir tidak mengedipkan matanya. Yi Yun menggosok tangannya dan berkata, oh, apa yang aku katakan adalah di masa lalu, di masa depan, aku tidak akan melakukannya lagi. Orang yang pantas dipukuli akan menerimanya. Tidak apa-apa jika Lian Cuihua memarahi Yi Yun, tetapi dia seharusnya tidak pernah menindas Jiang Xiaoru. Yi Yun merasa sulit membayangkan bagaimana Jiang Xiaoru berhasil bertahan pada hari ketika dia menerima berita hilangnya dia dan pengepungan kotoran sapi oleh kelompok itu. Di dunia yang aneh ini, Jiang Xiaoru adalah kerabat terdekatnya. Dia sekarang mengizinkan siapapun untuk menyakitinya.
Saat Yiyun menyelesaikan kata-katanya, Lian Cui Hua memuntahkan seteguk darah dan pingsan.